Ya, nanti tunggu dia masuk lagi sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mute. Saya bilang kok nggak ada yang jawab salam saya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, Waalaikumsalam. itu ada yang sore-sore itu. Udah tunggu sini aja ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Adli, Mbak, sama Dain. Iya, Bu. Oh, kamu tidak PSBB? Rusak, Bu. Ini, Bu. Zoom saya, Bu. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Iya, iya. Oke. Sinilah. Tapi ini Dain baru masuk kok, ada baru join. Ya nggak apa-apa, you want to. Nanti kalau after this, you can change. Kebesaran ya suaranya. Belum mulai kan? Belum mulai kan? Kok laptop Adli rusak tapi pakai akun Adli? Laptop Dain kali yang besar. Oke, udah. Bisa, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nunggu buat Zoom, nanti ini buka kalau misalkan gurunya udah, kalau misalkan your teacher already here, already open the Zoom meeting. Ya udah sini aja. Oke. Maaf ya, saya juga nyambi-nyambin ya, anak saya juga lagi PJJ. Anak SD lagi. Barengin, Bu. Barengin aja, Bu. Barengin aja. Gimana ceritanya? Belajarnya berbeda. Oke, langsung aja ya. Tadi kan di Google Classroom saya sudah memberikan prolog ya, bahwa silahkan dibuka PowerPoint yang kemarin saya berikan. Kalian coba dibaca dulu tentang proyeksi titik pada bidang dan proyeksi garis pada bidang ya. Nah, saya berharap sudah dibuka, sudah dibaca dan sudah dicoba mengerjakan latihannya ya. Saya minta cuma 3 nomor, kalau nggak salah tadi 3 atau 4 gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Sebentar, lupa share screen sayanya. Bentar ya. Oh ya, saya tidak perlu mengabsen ya, karena nanti saya kasih link. Sebenarnya linknya sama ya, linknya yang kemarin. Ya, ada suara bayi, ada suara anak. Oke, ini screen-nya udah ada. Latihannya juga sudah saya share kan ya. Mana ya latihannya? Sudah saya buka tadi. Sebentar. Wait. Dimensi 3. Oke, sambil menunggu kita kembali ke sini. Ya, terakhir kita sudah sampai di proyeksi titik pada garis. Ya, sudah sampai sini kan? Sampai ke latihan dan soal. Iya, ganti selesai. Oke, ada yang baru masuk? Yusuf baru masuk. Oke ya. Nah, ini kemarin kita sudah masuk ke proyeksi titik pada garis, sekarang titik pada bidang ya. Sebentar. Oke, sekarang kita akan masuk ke proyeksi titik pada bidang. Kita hanya sampai 10.30 ya. Sejam aja, jadi biar nggak terlalu lama ini zoomnya. Kasian kuotanya pada ini. Oke. Nah, proyeksi titik pada bidang bisa dilihat di sini ya. Jadi maksudnya gimana itu loading? Sabar ya. Lagi tadi absen tadi aja tuh. Jadi ini titik pada bidang. Kalau kita lihat, misalkan di sini ada titik P, di mana titik P itu di luar dari bidang H. Nah, cara bikin proyeksinya itu kita menarik garis tegak lurus ya terhadap bidang. Jadi kalau misalkan saya punya bidang kayak gini, terus misalkan di sini ada titik, ini bidang ya, terus ini ada titik misalkan, maka proyeksi dari titik ini ke bidang adalah dari sini tarik ke sini, yang dia tegak lurus ya, titiknya kan di sini, kan? Berarti kita tarik ke sini, nah nanti dia jadi garis
dari sini ke sini nih, misalkan ini bidangnya ada di sini. Nggak sulit ya, tidak ada yang membantu saya megang kertas. Ini bidangnya misalkan, titiknya ada di sini. Nah, maka nanti ini di sini dia jadi proyeksinya. Nah, titik tembusnya ini nih proyeksinya nih. Kalau bidangnya tegak, horizontal gini gampang ya kelihatan. Atau kalau bidangnya kayak gini vertikal, maka nanti kalau titiknya di sini, proyeksinya ke sini, ya, ke bidang. Dia nembus bidang. Dimana kalau kita tarik garis tegak lurus, maka dia nanti, kalau kita tarik garis ke bidang, dia akan tegak lurus. Maka si titik tembusnya tadi, itu adalah proyeksi titik pada bidang. Ya, kalau kita lihat di sini proyeksi titik pada bidang. Bisa juga bidangnya nggak hanya datar ya, horizontal, vertikal, tapi bisa juga bidangnya miring. Kalau miring berarti misalkan titiknya di sini, ya pokoknya tarik ke garis, tarik ke bidang, agar dia nanti tegak lurus. Gitu ya. Jadi konsep dasarnya sama kayak yang minggu lalu, titik ke garis, intinya menarik garis dari titik tersebut ke bidang sehingga membentuk sudut 90 derajat. Gini ya. Oke. Contoh. Oke. Nih, misalkan ini. Pertama, proyeksi titik A pada bidang ABCD. Ayo, di mana A pada bidang ABCD? Boleh, yang mau gambar silakan di-annotate, terus pilih proyeksinya ada di mana. Titik E pada bidang ABCD. Kalau mau annotate, di atas itu nanti muncul kayak gambar pensil. Silakan kamu tulis-tulis di sini. Manakah proyeksinya? Raha di mana, Raha? Proyeksi E pada bidang ABCD. Di situ, Bu. Di mana? Di tengah. Oke. Ada yang menggambar nih. Oke, itu ada yang gambar titik A ya. Belum. Oh iya. Tunggu ya. Udah ya, ini di mana aja. Oke, ada yang gambar di A. Oke, ada yang nyoret-nyoret. Jangan dicoret-coret juga sih itunya. Screen-nya. Oh, ini lama. Ya udah nanti kalau sudah mulai ini dikasih. Masih ada suaranya nggak? Enggak. Aduh, ada yang gambar lope-lope lagi. Oke, sorry. Saya akan meng-clear semua notice-nya. Dah. Tadi ada yang gambar A ya? Udah ya? Jangan dicoret-coret dulu. Dah, di sini ya. Ini ada yang... Ini bukan saya yang mencoret loh. Adli nih kayaknya nih ya, senyum-senyum nih, nyoret-nyoret gambarnya ya. Di sini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, saya saksi, Bu. Belum. Ini proyeksinya ya, ada di sini. Nih, di A. Karena apa? Karena tadi misalkan tuh, kan bidang ABCD-nya kayak gini ya. Bidang ABCD ada di sini. Nah, titik E-nya tuh ada di atas sini. Ada di atasnya A. Jadi kalau kita tarik garis ke titik A dari E, maka dia akan tegak lurus. Makanya proyeksi E pada bidang ABCD itu ada di A. Jadi proyeksinya nggak harus ke tengah bidang ya. Tergantung titiknya posisinya ada di mana. Bisa aja dia di atas ini. Kalau bidangnya misalkan ada di sini, terus titiknya di sini berarti ke sini. Kalau titiknya ada di sini, proyeksi ke sini. Gitu ya. Pokoknya ditarik, dia tegak lurus. Berarti yang E proyeksinya pada A. Oke, benar. Sekarang yang B. Proyeksi C pada bidang BDG. Tadi ada yang udah gambar tuh. Kemana dia? Oke, ini ada yang gambar nih. Sip. Wih, mantep. Nah, tuh. Wih, mantep. Banyak banget yang gambar. Oke, sip. Berarti udah paling pinter ini mah. Proyeksinya ke sini ya. Nembus ke sini. Oke. Udahan, udah. Udah nyoretnya udah. Ih, dia mah dibilangin udah juga. Oke. Ya. Jadi, proyeksinya itu tadi ke sini. Ada yang udah gambar ya, udah benar tuh. Jadi dia nah, gini ya. Bentar, saya Oke. Nah, proyeksinya itu ada di sini. Ya, ada di titik temunya di sini nih. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa banget sih di atas.
Kecilin dikit. Semua. Oke. Sebentar saya. Apa sih, Nak? Ini belum mulai ini misternya. Ini HP-nya, laptopnya aja loadingnya lama banget sih. Tuh, udah. Udah ganti namanya. Ketik nama kamu coba. Ganti Ayasa. Nah, kamu dengerin suaranya pakai earphone. Nanti kalau Pak Ustadznya ngomong. Oke, sorry. Maaf ya, ini sangat-sangat tidak enak. Oke nih, di sini ya. Jadi di titik potong ini adalah proyeksinya. Tahu dari mana? Nih, ini di sini. Titik tembus sini ya. Saya ganti warna. Nah, ini di sini. Ini adalah proyeksi titik C pada bidang BDG. Ya. Kenapa dia ada di sini? Kan tadi saya bilang ya, kalau bidangnya datar, kalau bidangnya itu datar, maka nanti proyeksinya itu gampang kelihatan ke sini kan. Tapi kalau bidangnya miring, berarti nanti garisnya dari titik ke garis dia juga akan miring, ya. Saya nariknya gini. Maka dia tegak lurusnya di sini. Itu di titik C, ya. Oke. Jadi nanti kalau untuk kubus, ya kubus itu kan istimewa ya, karena dia semua rusuknya itu sama panjang, jadi dia istimewa. Nah, kalau misalkan kita mau mencari proyeksi titik-titik sudut, ya, di proyeksi terhadap segitiga sama sisi yang ada di hadapannya dia, di mana segitiga sama sisinya itu adalah segitiga yang dibentuk dari diagonal sisi, maka nanti dia pasti titik tembusnya itu adalah diagonal ruang, ya. Jadi misalkan di segitiga BDG, maka dia akan tegak lurus nih sama EC. Atau misalkan segitiga, misalkan ya DEB, ya DEB, maka dia tegak lurus sama AG, gitu. Atau misalkan segitiga EDG, EDG berarti nembusnya HB, gitu ya. Jadi saya ulangin, segitiga sama sisi di dalam kubus yang dibentuk dari ketiga diagonal sisi, maka dia akan tegak lurus dengan diagonal ruang di hadapannya, ya. Diagonal ruang yang nembus dia, gitu. Oke, lanjut. Kalau ada mau bertanya, kalian raise your hand ya. Atau di unmute aja terus langsung ngomong mau nanya apa. Kalau ada yang nggak paham ya langsung aja, nggak apa-apa nanya. Kayak gitu ya. Sebentar ini. Nih, di sini ada gambar yang lebih jelas. Tuh, di sini ya. Ini saya clear dulu. Nih, ya. Jadi proyeksinya ada di sini. Tadi ada yang udah gambar tuh. Keren, udah paham berarti ya. Nah, itu proyeksi titik pada bidang. Gunanya apa? Gunanya nanti kalau kita mau mencari jarak titik ke bidang, itu pakai proyeksi. Jadi yang dimaksud jarak titik ke suatu bidang adalah jarak antara titik dengan proyeksinya. Kalau kemarin itu kan jarak antara garis titik ke garis, itu jarak antara titik dengan proyeksinya pada garis. Berarti yang ini jarak antara si titik dengan proyeksinya. Jadi kalau ditanya, berapakah jarak titik C ke bidang BDG? Berarti jaraknya yang ini. Ada panah ungu ini jaraknya, ya. Oke, yang terakhir. Satu lagi. Kita hari ini belajar cuma 2 ya. Proyeksi titik pada bidang sama proyeksi garis pada bidang. Satu lagi yang terakhir ini. Proyeksi garis pada bidang. Nah, kalau proyeksi garis ya, itu diproyeksi dengan cara kita memproyeksikan titik-titik ya, semua titik ini ke bidang. Misalkan gini. Ini bidang. Ini garis. Mau saya proyeksiin. Berarti proyeksinya tinggal semua titik di sini kita proyeksiin ke sini. Atau cara paling gampang, kamu proyeksiin aja titik ujung sama ujung. Misalkan ini, proyeksinya ke sini. Terus yang titik ini, proyeksinya ke sini. Maka nanti dia ujung sama ujungnya itu jadi garis proyeksinya. Begitu, ngerti nggak? Mengerti nggak?
Ngerti, Bu, ngerti. Oke. Saya berharap kalian paham ya. Iya. Oke nih. Jadi kalau Kalau kita pakai lihat soal di sini- jadi Oh Saya iya juga iya, ntar harapnya kita ketemu begitu, Bu. soal ya. Tunggu ya Saya di juga materinya berharapnya dulu. Habis ini begitu. kita ke soal. Nah ini kalau di sini, terima kasih yang sudah coret-coret. Ini tinggal proyeksiin A-nya proyeksinya ke sini, B-nya proyeksinya ke sini. Maka nanti kita hubungin A aksen sama B aksen garis, maka itu garis proyeksinya. Ya. Jadi kalau tadi titik, proyeksinya berupa titik. Kalau garis berupa garis. Tapi bisa juga nanti titik juga ya. Nih, lihat di sini, fakta-fakta. Proyeksi garis pada bidang umumnya berupa garis. Jadi misalkan kita punya bidang, ini garis, ya. Kita proyeksiin, maka proyeksi ada di bawah sini. Nih, ini bidang, ini garis ya. Kalau kita proyeksiin, dia proyeksi ada di sini. Kelihatan ya? Saya berharap sih kelihatan. Ini proyeksinya. Gini, ya. Nah, kalau H itu tegak lurus sama bidang, maka proyeksinya berupa titik. Ini bidang, ini garis yang mau kita proyeksikan. Karena ini tegak lurus, berarti proyeksinya dia cuma di titik ini doang kan? Maka dia proyeksinya itu berupa titik, bukan berupa garis. Oke, ya. Nah, jika garis G sejajar bidang, maka G aksen, yaitu proyeksinya, akan sejajar garis G. Misal, ini bidang. Ini garis yang mau kita proyeksikan, ini kan sejajar nih. Ya enggak? Maka nanti proyeksinya di sini. Di mana proyeksinya ini akan sejajar sama si garis tadi. Ya, kayak gitu. Oke, contoh. Diketahui, kubus. Proyeksi garis EF pada bidang ABCD. EF pada bidang ABCD proyeksi ada di mana? Oke, good. EF pada bidang ABCD ada di situ ya. Ada di, terima kasih yang sudah menggambar. Di sini. Karena E proyeksinya ke A, F proyeksinya ke B, bukan di C ya. Oke. Saya minta, kalau saya minta coret, silakan coret. Tapi kalau saya bilang udah stop, udah ya, jangan diurak-urak lagi. Oke, thank you nih tadi ada yang gambar, ya. Jadi si E ini kan proyeksinya ke titik A. F proyeksinya ke titik B kan pada bidang ABCD. Maka proyeksi EF pada bidang ABCD ya di sini. Sini ya. Oke, tadi udah benar. Itu proyeksinya. Oke, yang berikutnya. Jika panjang rusuk kubus 6, panjang proyeksi garis CG pada BDG. Kayak tadi ya. Berarti proyeksinya kita gambar di sini. Tadi kan proyeksinya itu dia nembus ke sini kan ya. Oke, ini kan CG. Oke, ada nggak sih yang nanya? Ada nggak sih yang bingung? Kenapa sih Bu, kok Ibu bikin 2 garis kayak gitu? Ada yang baru masuk? Saza, bentar. Nih, di sini ya. Ini C, proyeksinya ke titik sini. G-nya tetap di bidang. Ya. Videonya dipasang dong. Ya. Udah. 4 ayat aja kata Ustaznya. Nah, ini. Berarti proyeksinya ini ya. Ngerti nggak? Kenapa proyeksi CG? Proyeksi CG itu ada di sini. Ada di sini. Garis yang merah nih. Ya. Itu proyeksinya. Bu, kok proyeksinya miring? Kalau kamu lihat, ini kan tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus. Dia nggak miring jadi sebenarnya. Jadi gini. Kalau misalkan bidangnya datar gini, ya. Terus garisnya ada di sini. Video saya kelihatan kan ya? Video penjelasan saya. Garisnya ada di sini, maka proyeksinya ada di sini. Di mana garis proyeksi sama si garis awal itu dia sejajar atau bisa jadi sama panjang, ya enggak? Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini bidangnya di sini. Sini bidangnya. Terus garisnya agak miring kayak gini. Ya, agak miring. Maka nanti proyeksinya ada di bawah sini kan?
Kalau kita tarik, misalkan gini, dia miring garisnya. Maka proyeksi ujung ini ke sini, proyeksi ujung ini ke sini. Maka nanti proyeksinya, dia akan lebih pendek daripada garis awal. Ya. Nah, kalau di soal yang ini, itu ibaratnya gini, ini bidangnya. Kan dia miring gini kan. Terus dia garis CG-nya kayak gini. Berarti ketika diproyeksiin, G-nya tetap di G. Tinggal C-nya itu kemana gitu ya. Nah, ini kalau saya putar, dia sebenarnya kayak gini gambarnya. Gini, tuh miring. Maka si G tetap di G, di sini ujung. Tetap di ujung sini ya. Sorry. Tetap di ujung sini G-nya. Tetap di sini. Nah, C-nya itu kemana? Cari C itu tegak lurusnya kemana pada bidang. Di sini kan tegak lurusnya. Berarti ini jadi C aksen. Maka proyeksi garis CG itu garis merah ini. Dia ke C aksen. Gitu. Nah, sekarang cara menghitungnya. Oke. Kalau misalkan panjang rusuk kubusnya 6, maka panjang proyeksinya itu berapa? Nah, ini kita bisa. Kan tadi proyeksinya di sini ya. Ntar saya gambar. Jangan hitam, bentar ya. Ini yang kuning. Saya stop di sini aja ya. Nah, proyeksinya tuh yang kuning ini. Gitu. Sekarang cara ngitung yang kuningnya gimana? Gimana kan cara menghitung panjang garis yang kuning? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini si aksen. Oke. Sini ya, si aksennya. Kita bisa bikin apa? Bisa bikin apa? Gimana cara menghitung panjang GC aksen? Coba yang bisa tulis di situ. Bentar, saya Sabar, cari Bu. dulu. Otak saya korslet, Bu. Dia korslet. Mana ya? Ada yang sudah mencoba menghitung? Atau udah scroll ke bawah dapat jawabannya? Ardito udah dapat? Belum? Ignas? Berapa, Nas? Oh, bingung ya? Oke, jadi kalau mencari panjang proyeksinya, panjang si GC aksennya ini caranya. Tadi mana tulisannya? Nih. Oke, kita perhatiin ya. Jadi ini segitiganya kan segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Di mana segitiga sama sisi ini kalau kita perhatikan, jadi segitiga sama sisi ini dia itu ya. Ini ya. Ini. Nah, si C aksen ini titik tembus ya, misalkan ini segitiga G. Kenapa tiba-tiba saya nggak bisa nulis? Allahu Akbar. GBD. Ini ya. Nah, ini garis GC aksen tuh, C aksennya tuh ada di sini, tengah-tengah bidang. Jadi dia menembus, C ini menembus bidang BDG di tengah-tengah bidangnya. Nah, kalau kita tarik garis di sini, nih, kamu pernah belajar titik berat pada, kelihatan nggak sih? Nih, berarti GC aksen tuh dari sini ke sini nih GC aksen. Ini GC aksen. Gitu. Misalkan kalau saya terusin ke sini ya, kan ini P di sini. Ini P. Nah, jadi si GC aksen, C aksennya tengah-tengah ya. Ini GC aksen. GC aksen itu sama dengan 2/3 dari GP.
Kenapa 2/3? Jadi kalau di segitiga sama sisi, titik beratnya ini, titik tengah-tengahnya, itu perbandingannya 2:1 sama yang bawah sini. Jadi yang atasnya 2, dari sini ke sini 1. Makanya ini 2/3 dari GP. Nah, GP-nya berapa? GP-nya tinggal Pitagoras kan? GP-nya itu Pitagoras segitiga GCP. Ini G, ini C, ini P. Kalau rusuknya 6, berarti ini 6. P ke C berarti setengah diagonal sisi ya. Berapa? 3 akar 2. Berarti GP-nya bagi Pitagoras. P sama dengan akar 36 tambah 18 ya. Akar 54. 54 kan ya? Bukan ya? Ya. 54 berapa? 3 akar 6 ya. Nah, karena ini 3 akar 6, berarti ini 2/3 dari 3 akar 6 ya. 3 akar 6. Jadinya itu 2 akar 6. Panjang proyeksinya. Jadi ini adalah panjang proyeksi dari garis GC, CG pada bidang BDG. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor berikutnya, Bu. Bu, tadi itu akademinya dari mana sih, Bu? Ini akar 3 akar 6. Ya. 54. 54 itu berarti 9 kali 6 ya. 9-nya keluar, 3, 6-nya tetap di dalam akar 6 jadinya. 3 akar 2 dari mana, Bu? 3 akar 2, which one? 3 akar 2. Oh, ini. Oh, ini. PC. Ini kan kalau kamu lihat, ini kan panjang PC ya. Yang ini PC. PC-nya itu kan setengah dari AC kan? Ya. AC-nya itu diagonal sisi. Nih, kalau kita gambar di sini. Ini A, B, C. Ini kan, P-nya kan tengah-tengah sini nih P-nya. Ini kan 6. Ini 6. Berarti AC 6 akar 2 kan? 6 akar 2 berarti ini 3 akar 2. Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Bu, untuk soal-soal kayak gini emang selalu 2/3, Bu, atau? Kalau untuk yang ini iya, untuk khusus kubus ya. Kan tadi saya bilang, jadi nanti kamu perhatiin, kubus itu dia punya sifat-sifat istimewa, salah satunya ini. Jadi panjang proyeksi si GC pada bidang ini pasti 2/3. Atau nanti bisa aja ganti segitiganya, misalkan bidangnya itu bidang BDE. BDE nih misalkan. BDE kan juga segitiga sama si juga ya. Dia mau cari proyeksi EA. Nah ini sama, tarik ke sininya, nanti 2/3 juga. Gitu, jadi khusus kubus iya. Ya, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Semoga bisa dipahami ya. Nanti saya coba... Budian, Ya. kok ini susah banget sih? Karena pertama karena masih baru ya. Maksudnya karena kan apa namanya? Belum pernah belajar ini kan, jarak titik garis gitu belum pernah belajar kan ya. Kedua, kita belajarnya online, jadi agak-agak sulit gitu. Karena kan kalau dimensi 3 itu dia namanya dimensi 3, berarti kan real kan. Saya biasanya di sekolah itu punya kerangka kubus yang itu bisa kita lihat real gambarnya kayak gimana, bentuknya kayak apa gitu. Saya juga belum ngambil lah dari sekolah. Jadi kita nggak bisa melihat itu secara real, jadi cuma lihat dari perspektif gambar. Nah itu mungkin agak kesulitan kita ya. Dan ini kan geometri. Nah geometri itu kalau kayak ngebayangin tuh agak, aduh ini emang ini tegak lurus ya, emang ini gitu ya. Jadi tapi dicoba diresapi aja. Nanti lama-lama insya Allah bisa kok. Dan saya bukan nakutin ya. Jadi memang pengalaman dari tahun ke tahun, beberapa itu yang bahkan yang pinter-pinter gitu ya, yang kemarin lulus SNMPTN FK gitu. Pas saya kemarin upload ini, mereka bilang, aduh, itu materi paling susah yang pernah saya temui katanya. Dimensi 3. Tapi tenang, jangan patah semangat, insya Allah bisa gitu ya. Rajin berlatih. Ya itu sih kuncinya ya, sering-sering ngerjain latihan. Kalau nggak ngerti, WhatsApp saya. WhatsApp, Bu, ini gimana, Bu, gimana gitu. Tanya aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Udah 10.04.
Nah, ini tadi udah ya. Oke, ke soal berikutnya. Yang ini. Diketahui limas. Panjang AB 16, panjang TA 18. Yang ditanya proyeksi TA pada bidang ABCD. Oke. Panjang proyeksinya. Berarti harus cari dulu proyeksinya di mana. TA pada ABCD di mana proyeksinya. Coba gambar. Silahkan yang menggambar. Udah dengerin aja Ustaz. Oke, ada yang udah nyoret-nyoret. Terima kasih ya yang sudah menggambar. Saya hapus dulu. Nah, ini kalau misalkan kamu melihat itu seperti apa, nih bidangnya kayak gini nih. Kelihatan ya? Ini bidang alasnya si limas. Terus kemudian di sini ada garis tinggi nih di sini. Dari sini ke sini. Nah, ini kan yang nggak bisa kelihatan ya. Tahu udah video saya kelihatan apa enggak? Gini kan? Nah, yang di mana proyeksi ini yang mana? Berarti titik ini, titik T, proyeksinya ke tengah-tengah kan ya? Ke tengah-tengah persegi ABCD. Ya. Jadi ke tengah-tengah ini, maka kita narik proyeksinya adalah dari A ke proyeksi T tadi. Nah, terima kasih itu ada yang menggambarin. Jadi, kan T ini proyeksinya ke tengah-tengah sini kan? Oh, di sini? Ya, karena kalau kita tarik garis T ke sini, maka dia tegak lurus ya. Berarti proyeksi AT pada bidang ABCD adalah si A ke sini. Kan ini T aksen. Gitu. Nah, maka panjang proyeksi yang mana? Kita tinggal gambar segitiga A, T, misalkan ini O gitu ya. Segitiga A, T, O. Ini A, ini T, ini O. Ya, udah tinggal digambar ini 18. Berarti A ke O setengah dari diagonal sisi ya. Berarti ini 8 akar 2. Karena dari A ke C itu 16 akar 2. AC-nya 16 akar 2. Berarti ini 8 akar 2. Maka panjang proyeksinya ya udah 8 akar 2 ini. Selesai. Ada soal lagi nggak? Nah. Tuh ya, 8 akar 2. Oke. Dah, sampai situ dulu materinya. Biar nggak mabok. Sekarang ke contoh ya, contoh. Ya, Bu, kirain udah, Bu. Ke contoh. Habis contoh, udahan deh habis itu. Nah, ini. Ini ya, contohnya nih. Kemarin nomor 1 udah ya. Nomor 2, belum. Oke, kita lihat nomor 2. Sebentar, ini kayaknya gambarnya kekecilan. Saya zoom dulu ya. Oke, lihat ya gambarnya ya. Sekarang kita mau kerjakan nomor 2 dulu. Kita bahas yang nomor 2 ya. Oke. Kak, duduk yang baik, Nak. Soliha. Oke, nomor 2. Pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 12, lukis dan hitung. Ada yang ngantuk. Jarak titik B ke AG. B ke AG. Berarti kita bikin garis ya. B ke AG, kita tarik garis ini. Nah, yang kita tarik jarak B ke AG. Oke. Pertanyaan saya, berarti proyeksi B-nya itu di mana pada garis AG? Oke. Di tengah-tengah kah? Yang gambar, siapa tuh? Yang gambar silakan di-unmute suaranya. Itu di tengah-tengah pasti? Itu jawab dulu, jangan gambar doang. Di tengah-tengah enggak? Enggak. Hah? Tengah-tengah enggak? Halo? B ke AG. Oke. Thank you. Udah. Gambarnya udah. Oke, sip. Ya, jadi dari B ke AG kita bikin dulu garis AG di sini, ya. Nah, proyeksinya mungkin ada yang masih bingung ya. Kemana sih ini proyeksinya? Kan jarak titik ke garis adalah jarak titik dengan proyeksinya. Berarti PR pertama adalah di manakah proyeksi B pada garis AG, gitu ya. Sekarang, kalau misalkan proyeksi udah tahu sih Bu, tegak lurus, tapi gimana ya, gitu. Nah, kalau nggak tahu, kita gambar dulu segitiga BAG-nya. Karena kita mau cari jarak B,
A ke AG, maka kita bikin segitiga BAG. Nih. Ya, segitiga BAG. AG, B di sini. Oke, kemudian kamu melihat ini, kamu analisislah segitiga apa sih ini gitu. Coba segitiga apa ini? Siku. Oke, good. Segitiga siku-siku. Mungkin ada yang nggak melihat, kayaknya sembarang deh, Bu. Oke. Kalau misalkan mau dihitung, bisa. Gini ya. Tahu dari mana dia segitiganya segitiga siku-siku? Nah, kalau dari gambar, mungkin kalau kamu lihat kayak gini aja, nggak kelihatan. Kayaknya ini segitiganya tumpul ya, nggak siku-siku. Ya nggak? Kelihatannya kayak tumpul, nggak siku-siku. Nah, caranya gimana? Kan kalau di kubus itu dia gambarnya perspektif ya. Artinya sudutnya kelihatan tumpul, belum tentu tumpul. Atau kelihatan lancip. Jadi naikin. Nah, caranya kamu lihat ini. Bidang BAHG, ABGH ya, ABGH. Itu kan dia persegi panjang bukan? Karena dia bidang diagonal kan? Ya enggak? Kan dia bidang miring gitu ya, miring di dalam kubus. Berarti dia nanti si ABGH tuh bentuknya kayak gini. Ih, kok jelek amat sih gambarnya. Ada gambar foto. Bentar ya. Bentar dulu ya, Nak. Nih ABGH-nya kayak gini. Ya. Nih. Mana sih? Wait. Nih ya. Ini A-nya di sini. B-nya di sini. G-nya di sini. H-nya di sini. Nah, berarti bidang ABG gini kan? Sini siku-siku ya? Jadi sebenarnya ini siku-siku di sini. Ya, segitiga siku-siku. Atau kalau misalkan nggak kebayang gambar kayak gini, boleh dihitung real angkanya. Karena 12, berarti ini 12. Ya kan? Ini 12 akar 2. Yang ini 12 akar 3. Nah, berarti dia triple Pitagoras. Jadi gini, kalau ada segitiga siku-siku, ini mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Misalkan ini A akar M, yang ini A akar N. Maka sisi miringnya itu A akar M tambah N. Gitu ya. Jadi kalau ini 12 akar 1, ini 12 akar 2, miringnya 12 akar 3. Berarti itu triple Pitagoras. Ya. Oke, sekarang udah tahu nih segitiga siku-siku. Selanjutnya, proyeksi B pada garis AG. Nah, kita kan nggak tahu nih gimana ya letaknya. Yang kita tahu pokoknya tarik aja garis sampai dia siku-siku. Maka nanti jarak B proyeksinya dari sini, abis ini ya nak, abis ini mau makan, ntar udah masuk. Nanti B aksennya di sini. Oke, sampai sini ngerti? Nah, mau proyeksinya aja dulu. Jadi kalau ditanya jarak B ke AG itu jaraknya yang ini ya. Ini segitiganya ini. Saya gambar metode begini sih. Ini A, ini B, ini G, ya. Nah, proyeksinya ada di sini. Di sini. Dimana kalau kita tarik garis, ini tegak lurus. Maka maka jarak kakak. Udah pakai itu aja dulu, emang suruh ambil soalnya. Enggak kan? Jadi jarak B ke garis AG itu panjang BB aksen. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita tahu kalau panjang AB-nya berapa? AB berarti 12 ya. Ini 12. Ini 12 akar 2. Yang miring 12 akar 3. Nah, kita bisa menghitung dengan bantuan luas segitiga. Ya. Cia sampai bersin. Luas segitiga. Caranya gimana? Luas segitiga ini berapa luasnya? Berapa luasnya, Raha? 12. Aduh. Mana tulisan saya? Cakep banget kayak ginian. 12 dikali
12 akar 2 bagi 2 kan ini ya. Luas segitiga ABG kan? Nah, kalau segitiganya saya tebalikin, nanti ya ditebalikin. Maksudnya ditebalikin tuh saya alasnya saya ganti jadi si AG. Jadi dia bentuknya kayak gini. Ini A-nya di sini, G-nya di sini, B-nya di sini, B aksennya di sini. Nah, bayang nggak? Yang ini segitiganya saya tebalikin, saya putar gitu ya, saya putar jadi kayak gini. Nah, ini kan alasnya jadi si AG ya. Maka tingginya jadi B ke B aksen. Maka kita bisa menghitung luas segitiga ini, ya. Luasnya itu sama dengan alasnya AG ya. AG berarti 12 akar 3 dikali B ke B aksen. Kita bagi 2. Ya enggak? Nah, ini sama ini kan bisa disamain nih. Ya enggak? Ini sama dengan ini, 2-nya boleh coret. Ya. Ini 12-nya boleh coret. Maka tinggal B ke B aksen sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3. Ya enggak? Berarti B ke B aksen sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3. 5 kali sekawan ya. 4 akar 6. Oke, good. 4 akar 6. Siapa tuh yang nyaut? Siapa tadi? Zain. Zain. Siapa Zain? Owen, Bu. Owen. Dia Oh, emang asal Owen. baca. Oke. Maaf, Owen. Saya belum hafal suaranya. Video. Kakak suruh baca ya? Ya. Udah baca ikutin Ustaz Fido. Udah lanjut itu gitu ya. Ada yang nggak ngerti sama sini dulu. Jadi ini kalau kayak gini pakai luas ya. Oke. Kalau enggak saya next ke soal berikutnya nomor 3. Next saja. Next ya, Ci. Next, Bu. Nomor 3 susah banget, Bu. Oke, nomor Sumpah. 3. Panjang rusuk jarak T ke HB. Saya mau turun. Apa sayang? Oh, sebentar nggak kelihatan tuh, Ustaz. Tuh. Abah. Abah. Sebentar ya. Ini anak SD sedang bertanya kepada ibunya. Oke. Nomor 3. Sampai nomor 3 aja ya. Udah 10-17 cepet amat. Jadi pada kubus panjang rusuknya 12. Lukis jarak titik T ke HB di mana T-nya itu tengah-tengah AE. AE itu sini ada T ya. Ada T. Jarak T ke HB. Oke. Ini kita gambar dulu HB-nya di sini. Nah, pertanyaan saya, THB ini segitiga apa? Silakan menjawab. Sama Over. kaki. Oke, good. Iya benar. Ya benar. Sama kaki. Oke, sama kaki benar ya. Oke, kenapa sama kaki? Kalau kita lihat, ini kan misal E ke H 12. Berarti E ke T 6. Ini Pitagorasnya kan? Terus kalau kita lihat di sini, cari TB, A ke B 12, T ke A 6. Ini Pitagorasnya. Berarti otomatis ya, panjang si TH, HT, itu sama dengan panjang, jadi ini sama nih. Panjang. Walaupun digambar, kelihatannya nggak sama. Tapi sebenarnya dia sama panjang. Ya, gitu. Ini kan kalau kita lihat nih dia kayak pedekan yang ini ya, ini lebih panjang. Padahal dia sebenarnya sama. Kalau dari mana? Ini 12, ya. Ini kan 6. Berarti ini Pitagorasnya dong. 144 tambah 36. Yang ini juga sama, ya. Kayak gitu. Oke, udah tahu nih segitiganya sama kaki. Sekarang segitiga sama kaki kita gambar segitiganya. Oke, kita gambar segitiganya dulu ya. Gambar segitiga sama kaki. Ini T
HB. Ini ya, gambar segitiganya. Nah, berarti karena T-nya ini tengah-tengah di sini, ya. Ini T-nya di sini. Berarti proyeksinya kan ini sama kaki nih. Berarti proyeksinya kemana? Ke tengah ya? Ke sini. Ke tengah ya. Kenapa ke tengah? Karena kalau dia segitiganya sama kaki, berarti kan kanan kirinya sama ya. Nah, kalau kanan kirinya sama, berarti ini dari ini T. Ini. Nah, ini kan sama nih. TH ini sama. Maka proyeksinya itu di tengah-tengah ini T aksen misalkan. Nah, berarti jarak T ke HB ya udah ini. Jaraknya. Bisa pakai Pitagoras kan? HB 12 akar 3, berarti ini 6 akar 3. Yang miring TH Pitagoras ya. Pitagoras ini. Berarti 6 akar 5. Oke, 6 akar 5 ya. TH itu berarti ini akar 144 tambah 36 ya. Akar 180. 6 akar 5. Ini kelamaan nulis. 6 akar 5. Oke. Ini 6 akar 5. Nah, berarti panjang T ke T aksen. Udah 6 akar tinggal 2. Nah, 6 akar 2. Ini kuadrat, 6 akar 5 kuadrat dikurang 6 akar 3 kuadrat. Atau yang tadi ya, ini 5, ini 3, berarti sini 2. Jadi T ke T aksen 6 akar 2. Oke, gitu. Bisa? Mau udah atau lanjut nomor 4? Bu. Yap. Udah, Bu. Oh, udah. Oke, siap. Ya udah. Sampai sini dulu. Ya. 10.21. Nanti coba dikerjain ya. Coba dikerjain. Oke? Dalam dah. Udah selesai kan? Baru aja. Astaga. Kok udah selesai? Cepet banget. Enggak dimati lama. Oh iya. Oke. Bagaimana? Kalau saya stop share dulu, saya mau lihat mukanya dulu nih. Mukanya. Mama. Udah pada megang kepala. Oh iya. Gimana? Mengerti nggak? Enggak. Danisa geleng-geleng. Yang lain? Bagaimana? Niken, bisa Niken? Enggak, Niken aja geleng. Aikal, ngerti nggak, Kal? Ngerti lah, Bu. Ngerti lah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Rahmat Ilham. Kamu ngerti nggak? Oh iya. Sini, Kak. Ada sini, Dek. Ada sini, Dek. Ada sini, Dek. Dek. Abang sini, Abang. Sini. Sini. Biar kakaknya nggak stres. Halo, Kakak. Pusing ya, Kak? Jangan pusing ya, Kak. Aduh. Gimana? Mengerti tidak? Udah. Ih, kamu lagi belajar. Tuh kakak-kakaknya pada pusing bilang, jangan pusing gitu. Kakak, jangan pusing.